sahabat literasi, kembali lagi eh, kami yang berdua ini menyapa teman-teman semua ada di layar kaca ini. Di segmen yang kedua kelas literasi, kami akan membahas tentang program-program literasi yang sudah ada baik di tingkat nasional maupun di tingkat di NTT. Nah, uh, saya Regesti Salome akan bersama-sama dengan teman-teman ditemani Kakak Robi yang akan beberapa menit ke depan kami akan temani teman-teman untuk kita bahas tentang program-program literasi yang sudah ada di negeri kita tercinta ini. Oke, halo Kakak Robi, apa kabar? Ya, halo, kabar baik. Tidak Kabar tahu baik, ini selalu kita baik. bisa rekaman. Oke, akhirnya. Akhirnya Bagaimana kan. keadaan di sana? Aman-aman Kakak? Ya, hari ini lumayan. Kemarin full hujan Mhm. hampir seharian. Di beberapa Iya, berita juga di beberapa daerah itu sampai banjir, banjir jembatan ya. juga putus. Bahkan di Kota Kupang itu, di Pasar Naikoten, jembatan Iya kah, Kakak? nah, putus. Ada di Putus? berita. Iya, Wih, jembatannya ambruk. Ya, dan kalau hari kalau ini kami kalau kami di Rote Kakak sampai dua kapal tidak jalan, jadi tidak ada ya, transportasi laut. hujan angin. Kami yang mau ke Kupang Ya, juga harus bersabar. betul. Tapi kita terus menggelorakan poin-poin terkait literasi. Jadi Oh, di tengah oke, cuaca demikian ya. siap. Oke, jadi mungkin kita langsung saja ke Robi untuk Hmm. mencuplikan salah satu video pengantar untuk membawa kita masuk dalam materi kali ini. Mungkin langsung bisa Ya, bisa. ditampilkan. Gerakan literasi di lingkungan Kemendikbud, pada 2016 dibentuk Gerakan Literasi Nasional atau kita sebut GLN. Secara garis besar, GLN melingkupi gerakan literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuh kembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Lantas, apa hubungan GLN itu dengan sastra? Hubungan GLN dengan sastra terletak dalam implementasi GLN itu sendiri, di mana salah satu hal utama yakni aktivitas membaca dan menulis sebagai satu dari 6 literasi dasar selain literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Dalam Panduan Gerakan Literasi Sekolah tahun 2017, disebutkan bahwa penyediaan bahan bacaan non-pelajaran yang beragam merupakan bagian penting dalam implementasi GLS, khususnya dalam peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu. Karya sastra tentu menjadi salah satu pilihan di antara ragam bahan bacaan non-pelajaran yang dimaksud. Menurut Hilma Tunida, karya sastra ini bisa menjadi pilihan membaca pemula. Pilihan membaca yang diharapkan menjadi candu akan kegiatan membaca di kalangan pelajar. Oke, demikian cuplikan singkat untuk mengantar kita dalam tema yang kedua hari ini. Dan ternyata Kakak Robi sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia yang dibuat untuk literasi ini sendiri. Dan kalau saya tidak salah ini sudah dimulai dari tahun 2015 Kakak Robi. Ya. Dan itu dimulai dari kebijakan-kebijakan nasional, kemudian masuk ke daerah seperti kita di NTT ini. Mungkin ada satu dua hal penting yang bisa Kak Robi sampaikan tentang kebijakan-kebijakan nasional untuk literasi ini. Ya, baik. Terima kasih Kak Esti. Yang pertama, tetap kita sampaikan bahwa video pengantar tadi itu merupakan kreasi Oh dari iya, Regesti ya. dan juga foto-foto yang ditampilkan itu memang kegiatan-kegiatan kita bersama teman-teman di Yaspensi.
Ada tadi Oh, itu ada beberapa yang apa terkait kegiatan dengan Pertamina Foundation itu. Ada kekerian dengan sekelompok anak memegang alat musik. Jadi itu kita masukkan dalam kegiatan literasi ketika Yaspensi 2 tahun berturut-turut menjadi salah satu pemenang di tingkat nasional untuk program CSR dan kita memilih program literasi. Jadi itu beberapa kegiatan. Ada juga yang tadi anak-anak menulis, seni tari. Jadi kita di Yaspensi sejauh ini sudah bergerak menyelenggarakan kegiatan literasi di beberapa daerah. Ya. Terkait kebijakan, jadi hari ini saya sebenarnya ingin kita review. Jadi karena saya melihat di kalangan kita berbicara soal ini ya, sekolah ya. Mungkin kita spesifik sekolah ya, karena kegiatan kita banyak di sana. Masyarakat ya. mungkin juga ya. Jadi tapi menurut saya dan sejauh pengalaman di lapangan juga diskusi dengan beberapa pegiat literasi, beberapa penulis itu memang banyak kebijakan yang dari Ya. pusat, bahkan kebijakan di tingkat provinsi sendiri yang belum sampai secara tuntas ke bawah. Ya. Ada Oke. ada yang sudah tak sampai, tetapi belum dilaksanakan. Ada yang memang belum dilaksanakan karena belum tahu. Jadi eh, segmen atau sesi kedua ini kita niatkan untuk share itu. Ya. Yang Ya. pertama kita mulai dari nasional dulu Kak Esti. Benar sekali tadi yang Kak Esti sampaikan dari 2015. Walaupun sebenarnya kegiatan-kegiatan literasi sudah jauh sebelum itu. Ada banyak lembaga Oke. yang sudah menyelenggarakan pelatihan menulis dan lain-lain. Tetapi secara resmi atau secara nomenklatur resminya ya di zamannya Pak Anies Baswedan itu Permendikbud tentang penumbuhan budi pekerti yang di dalamnya antara Ya. lain mengatur tentang membaca 15 menit sebelum Hmm. jam pelajaran pertama itu 2015. Kemudian diikuti Oh dengan ya, beberapa betul. ya, diikuti dengan beberapa kebijakan yang tadi Kak Isti singgung di video pengantar dan itu saya tulis dalam buku esai saya Umbu Sang Metiem. Itu misalnya gerakan literasi sekolah, lalu ada juga gerakan Indonesia Membaca sampai pada semacam puncak. Itu 2016 ditetapkanlah atau dibentuk yang namanya GLN, Gerakan Literasi Nasional yang Ya, kan. masih dijalankan sampai dengan tahun ini dan termasuk tahun kemarin. Saya bersama Ya. 5 penulis, kami ada 6 orang dari NTT yang puji Tuhan terpilih sebagai penulis bacaan untuk program GLN ini di tingkat nasional tahun lalu. Itu itu yang pertama Kak Esti. Kemudian mungkin saya langsung saja lanjut beberapa poin lainnya. Jadi itu Oke. kebijakan pertama yang ingin kita share ya. Lalu yang Baik. kedua ada juga peraturan presiden. Ini di zamannya Pak Jokowi. Nomenklaturnya itu penguatan pendidikan karakter atau yang Kak Esti juga pernah dengar mungkin PPK. Nah, Ya. jadi Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang Ya. penguatan pendidikan karakter. Nah, Karakter. di dalamnya ada banyak sekali, tetapi yang terkait literasi menurut kita yang perlu di-share itu ada poin tentang nilai-nilai Pancasila yang perlu dikembangkan di sekolah dan masyarakat umumnya. Dan salah satunya itu soal gemar membaca. Jadi ini literasi dasar. Kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan juga satu yang diatur secara spesifik, yaitu kegiatan ekskul karya ilmiah remaja. Ya. Dan ini nanti ada juga di Ekskul kebijakan masuk ya, terbaru. Kak? Ya, jadi ekskul itu Hmm. ada di Perpres. Ya, peraturan presiden. Ini Hmm. kalau bicara payung hukum sebenarnya kurang apa ini sebenarnya? Tinggi kan? Iya, iya. Sudah dari Permendikbud, Perpres. Betul, Kak. Ya, mungkin undang-undang khusus tidak belum ada, tapi ini Perpres bisa kita jadikan patokan. Surprise. Cuman memang sayangnya itu belum banyak yang tahu atau ada yang sudah tahu tapi belum sempat melaksanakannya. Kita niatkan untuk Belum tetap maksimal juga mengingatkan. mungkin Kakak ya. Iya, betul. Ada lagi yang lain Kak Esti, itu Ya. pokoknya ini kita share saja. Nanti selengkapnya bisa Bapak Ibu, kepala sekolah atau teman-teman guru terutama di sekolah silakan download saja salinan lengkapnya Ya. itu. Saya ulang tadi eh, Perpres 87 tahun 2017. Ya. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang saya pikir perlu kita share juga dan
Ini perlu diketahui maksudnya itu kebijakan Merdeka Belajar episode Mm-mm. 23. Episode Mm-mm. 23 itu tentang buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Ya, saya coba sepintas karena ini menurut saya cukup menarik. Sebentar. Ya. Nah, ini kebetulan saya mendapat kesempatan untuk terlibat dalam program ini sebagai salah satu fasilitator. eh, Tingkat kita ikut pelatihan pertama itu tingkat regional Bali Nusra. Pelatihannya di Denpasar waktu itu. Kemudian Tahun dilanjutkan berapa ini kakak? 2019. Saya ingat pelatihan Oh, pertama oke. Denpasar 2019. Dan di sana untuk pertama kali saya bertemu Beli Jengki, Wayan Jengki Sunarko, Oh, muridnya Umbu. siap. Dari situ baru saya semakin mencari Umbu. 2000. Dalami umbu. Jadi prosesnya itu. Lalu ketika Umbu meninggal 2021, saya merasa kehilangan dan terus mencari akhirnya sampai menulis buku. Tapi itu nanti kita bahas khusus ya, pencarian Umbu. Ya, siap. KST. Kebijakan Itu salah satu topik menarik tuh kakak. benar ya. Episode Merdeka Belajar 23 buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Nah, ini beberapa kebijakan sebelumnya. Nah, inti dari program ini itu bahwa sejak tahun 2022 itu pemerintah lewat Kementerian Pendidikan itu menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu. Jadi ini KST juga sendiri Wow. tahun lalu ya, kita menulis di kantor bahasa NTT yang sekarang sudah menjadi balai. Jadi ada Heeh. ribuan buku yang dicetak. Nah, kemudian ini sebarannya saya tampilkan yang poin-poin penting. Ya. Ya, ini kira-kira alurnya dari pemilihan dan perjenjangan dari A, B Mm-mm. sampai E. Mungkin ini satu bagian khusus yang akan kita bahas soal buku bermutu. Ya. Lalu ada cetak distribusi dan tiga itu pelatihan pendampingan. Nah, di situ yang saya bersama beberapa teman dari NTT dan seluruh Indonesia itu terlibat dalam Hmm. programnya sebagai fasilitator. Jadi kita melatih terutama guru-guru dari perwakilan sekolah yang mendapat buku bacaan itu yang dikirimi kementerian. Ya. Oke, kemudian ini penjelasan lanjutannya. Saya pikir ini kita. Nah, lalu ini penting juga bagaimana mengelola buku bacaan. KST juga terlibat beberapa bulan lalu ya kita Ya. mendampingi Bapak Ibu guru di sana. Ya, ini penting karena seperti yang saya share beberapa kali di diskusi kita juga maupun waktu pelatihan di SOE, ada temuan dari pusat bahwa masih terdapat sekolah-sekolah, memang tidak banyak, tapi ada sebagian sekolah yang sudah mendapat buku bantuan itu, tapi masih seperti yang ada di layar itu, yang sebelum itu, di kardus itu, Ya. masih tersimpan rapi, ya, sampai tahun kesekian, jadi belum dimanfaatkan. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas mungkin secara khusus soal membaca nyaring, membaca bersama, tapi intinya bahwa kebijakan ini sudah ada dan perlu untuk pertama diketahui, yang kedua tetap apa namanya untuk dikembangkan ya. Kemudian Oke. eh saya langsung selesaikan saja yang soal ini apa namanya dari pusat. Yang menarik tadi Kak Esti di video kalau Kak Esti cermati itu kan videonya itu langsung mengarah ke literasi dan sastra ya. Betul. Karena itu kan belum belum muncul, munculnya baru Ya. baru yang ini saya share ini. Jadi tahun lalu saya menulis bukunya sebelum ini tahun. Tapi tahun lalu itu ada, saya ingat ini tanggal 20 Mei 2024. Itu Kementerian Pendidikan meluncurkan yang namanya program sastra. Asram. Ini memang tidak masuk dalam satu kebijakan Merdeka Belajar yang khusus, tetapi dia beririsan di situ. Jadi sastra masuk kurikulum di sini lengkap. Ada buku-buku yang sudah disediakan, lalu ada sampai pada apa namanya modul-modul. Saya sudah Ya. download lengkap semua dan ini saya melihat kalau dijalankan secara baik atau secara maksimal itu dampaknya akan luar biasa. Ini ada Iya. modul-modul, Ada modul ajar. modul ajar ya, ada musikalisasi puisi dan lain-lain. Tapi ini
nanti Bapak Ibu silakan masuk saja ke sini, lengkap semua apa itu program ini, program sastra masuk kurikulum, ini lengkap semua. Ya, kita sampai Oh ya. saja. Mungkin langsung bisa diakses di tautan tadi itu. Ya, betul, betul. Jadi sebenarnya kita sudah mendahului di buku umbu ini. Iya, Eh, itu yang kedua. Kemudian terakhir mungkin dari tingkat nasional ini KST terakhir iya. itu ada kebijakan terbaru. Ya, saya yakin mungkin eh, Bapak Ibu di Satuan Pendidikan tentu sudah tahu juga. Kita share saja. Siapa tahu ada yang belum sempat menyimak atau mengikuti, terutama teman-teman di sekolah ya, baik kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru. Itu ada ini KST, edaran Surat bersama. edaran. Edaran bersama Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nomenklaturnya masih terkait Perpres tadi, Perpres Tiga 2017. menteri, kakak. Tiga menteri. Tiga menteri ini, jadi luar biasa ini. Penguatan Luar biasa. karakter itu yang Perpres, tapi di sini ditambah melalui pembiasan di satuan pendidikan. Ya, pembiasan itu antara lain di sini ada 7 itu, ada di berita Sekolah Timur juga. Bangun pagi, Iya. kemudian beribadah, mm, berolahraga, makan sehat dan bergizi, ini program khusus. Gemar belajar, nah ini yang termasuk dalamnya membaca menulis, literasi dasar. Iya. Lalu bermasyarakat, kewarganegaraan, atau KST ingat salah satu dari 6C itu citizenship, kewarganegaraan, Citizenship. dan tidur cepat. Nah ini eh, pola hidup Menarik. tidur cepat ya, pola hidup sehat. Nah, eh, yang ingin kita share itu di sini KST. Ya, di sini ada menumbuh kembangkan poin poin D itu Krida Pramuka, tapi ada karya ilmiah di situ. Misalnya kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik. Ya, saya pikir Hmm. itu di dalamnya juga terkait literasi tentunya. Ya. Iya. Jadi ini yang terbaru 2025, ini kebijakan yang paling fresh guys. Kira-kira dari nasional seperti itu. Jadi cukup banyak. Mungkin ada yang lain terlewatkan, tapi eh, kurang lebih yang bisa kita share itu yang secara tingkat Oke. nasional. Ya. Siap, Kak Robi. Siap, siap. Mbak, saya ternyata sangat lumayan kaget juga Kak Robi karena ternyata banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah sangat luar biasa menurut saya dari Perpres, Mm-mm. sekarang ada edaran menteri, tiga menteri memang. Jadi Betul. sebenarnya kalau kalau kita mau cermati kebijakan-kebijakan ini Mm. akan sangat-sangat membantu dan berdampak sekali kalau Betul, kita mau betul. melakukannya dengan baik. Ya, implementasi Wah, ini yang masih mm, mm, menjadi mm. pekerjaan. Ya, seperti yang PR, ini terbaru. PR Ya, besar Kak. yang terbaru itu KST. Kalau KST perhatikan, yang sekarang lagi booming itu kan senam, senam setiap pagi. Ya, Iya. Tetapi betul, selain senam ada juga betul yang tadi sekali. karya ilmiah, tapi semuanya itu tidak muncul. Keren. Yang sekarang muncul itu senam Betul. pagi dengan makan bergizi itu. Makan bergizi. Padahal ada yang lain. Padahal ada tujuh tuh, ada tujuh Iya, tuh. soal gemar belajar apa semua. Jadi, ya, Iya. Tidur cepat juga menarik tuh ya, kakak. sip, sip, sip. Oke, Ya, kakak. Terus tadi kita sudah bahas di kebijakan-kebijakan di tingkat nasional dan eh, saya rasa ini juga banyak merefresh penonton-penonton kita nanti karena ternyata banyak sekali kebijakan yang sudah berlangsung dengan baik. Mungkin saya mau masuk lebih ke dalam dan saya mau menyentuh mungkin kebijakan-kebijakan yang bisa kakak Robi share di NTT, di daerah ya, kita tercinta ini kak Robi. betul, betul. Ya, untuk melengkapi sharing kita tentang apa namanya kebijakan-kebijakan dari pusat, kita juga ingin share yang dari NTT, ya. Mm-mm. Dan ini juga mungkin kita hanya sepintas saja karena memang waktu kita juga terbatas. Siap. Kita didukung oleh belum ada waktu kita terbatas. Belum NTT di punya ini sponsor. dua KST. Saya share singkat saja. Yang pertama ada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Ini tentang pengembangan budaya literasi. Ya, selengkapnya nanti tinggal diikuti. Tetapi intinya sama. Intinya bahwa sudah ada Perda, tetapi belum sampai eh, ke bawah ya, belum sampai ke bawah. Nah, yang kedua ini untuk melengkapi ini, sesudah ini mungkin kita ambil simpulan untuk sesi kedua ini. Yang kedua terkait kebijakan daerah itu
yang diluncurkan bulan November kemarin oleh Bapak Kadis, Bapak Amrosius, namanya Gerakan NTT Membaca dan NTT Menulis atau Gentabelis. Ya, ini memang secara sepintas karena oleh Dinas Pendidikan Provinsi, jadi sepertinya untuk SMA SMK, tetapi Hmm. saya pikir dalam diskusi-diskusi Bapak Kadis juga selalu mengatakan bahwa itu hanya soal kewenangan administratif, soal literasi itu kita harapkan semua kabupaten, semua jenjang pendidikan terlibat di dalam. Jadi Ya, itu kurang lebih dua Kak Isti, dua kebijakan di tingkat provinsi yang bisa kita share, melengkapi beberapa kebijakan dari eh, nasional. Jadi mudah-mudahan itu bermanfaat untuk terutama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga tentu adik-adik kita di sekolah. Pertama untuk mengetahui dan yang kedua untuk mengimplementasikannya. Saya pikir itu sekaligus closing untuk tema pertama ini dan tema kedua kakak. ya tema kedua sorry. Dan seperti biasa saya ingin menutup dengan kutipan. Kalau pertama kali lalu itu dari Gerson Poi, kali ini saya kutip dari Umbu Landu Paranggi. Ya, masih dari buku Ya, Umbu Sang Metiam. Ya, Umbu katakan begini Kak Isti, dalam salah satu wawancara di majalah Balairung, Umbu katakan, masukilah dunia sastra dan seni sebagai orang yang bebas dan mau membebaskan diri tanpa pretensi. wah, Ada sesuatu yang menawarkan kepenuhan di dalam sastra dan seni. Sesungguhnya kalau orang terus takjub atas kehidupan yang dijalaninya, seni dan sastra tak akan pernah habis digarap. Proses pergumulan dalam menyimak suara kehidupan memang tak ada habisnya. Umbu Landu Paranggi. luar biasa. Ya. Masih terasa auranya, spiritnya kakak luar biasa. Eh, ternyata Umbu tuh mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk ternyata bukan cuma kakak saja tapi menginfluence kita semua yang ada di SPNC kakak. Terima kasih untuk kutipan yang sangat luar biasa. Kita terus berpegang pada ini semua dan kita percaya ke depan akan semakin baik literasi baik di nasional maupun di daerah provinsi kita Nusa Tenggara Timur ini kakak. Oke, jadi saya rasa obrolan kita kali ini sangat menarik, dimana kita bisa refresh semuanya kembali dan kita bisa tahu apa langkah-langkah yang harus kita ambil ke depan. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen kita bahas tentang materi apa lagi soal literasi, boleh langsung komen nanti di YouTube-nya Kakak Robi di apa kakak? Official, kemudian ada di TikTok saya juga, Registi Salomi, dan kita akan saling komunikasi di sana. Oke, mungkin kita sudah ada di akhir segmen, dan saya terima kasih banyak untuk Kak Robi untuk sharing hari ini, dan buat teman-teman semua juga yang mungkin menyaksikan video ini, akhirnya izinkan saya menyampaikan satu spirit terakhir untuk menutup segmen kita kali ini. Pendidikan sebuah bangsa dimulai dari sebuah halaman, di mana tanganmu menulis cita-cita dan mimpi-mimpi yang besar. Anganmu terbang tinggi. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli berapa jauh. Kita akan tetap gigih dan berani membaca tiap-tiap halaman itu dengan berani. Negeri kita akan berseri, negeri kita akan abadi. Salam literasi. Sip. Salam literasi ya. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Esti.